Terinspirasi dari hobi masa lalu yang dengar cerita banyak orang di radio, podcast ini hadir untuk tempat bercerita. Cerita tentang isi hati, cerita tentang hari ini dan kemarin, atau cerita tentang asa, mimpi, dan harapan yang sulit terungkap. So, kita juduli podcast ini Bila Hati Bicara. Kamu bisa partisipasi di podcast ini dengan kirim rekaman cerita kamu ke email coachbluenim@gmail.com. Siapa tahu suara hati kamu terdengar olehnya, sehingga mimpi dan harapan kamu bisa terwujud. Salam dari hati. Siapa sih yang gak cemas ada di masa ini? Cemas ketularan sakit, cemas gak punya pendapatan, cemas gak bisa makan, cemas ada di rumah terus, dan masih banyak lagi daftarnya. You name it lah, semua. You name it lah, segala kecemasan yang ada. Kamu salah satunya kah? Andai saya sedang ada di kelas yang isinya 150 bahkan 200 orang, pasti semuanya tunjuk tangan. Termasuk saya. Iya, sama. Saya pun juga cemas. Bahkan dengar tukang jajanan lewat di depan rumah, saya langsung cemas memikirkan bagaimana dia makan kalau nggak ada yang beli dagangannya hari ini. Namun, ada satu hal yang membuat cemas saya berkurang, yaitu saya yakin nggak sendirian cemasnya. Saya cemas bersama orang-orang di seluruh dunia. Iya, serius di seluruh dunia. Terus, gimana biar berhenti cemasnya ya? Sedikit sharing aja. Ini bukan berarti saya udah hilang banget ya cemasnya. Tapi sedikit sharing bagaimana caranya kita mengatasi kecemasan itu. Ala saya aja, saya juga bukan profesional yang bisa menghilangkan kecemasan yang luar biasa. Karena kalau seandainya sudah cemas banget, atau mungkin terkena anxiety attack atau panic attack, memang kita perlu berkonsultasi ke yang ahlinya, seperti ke psikiater. Karena terkadang anxiety attack atau panic attack juga memerlukan obat-obatan untuk mengatasinya. So, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita cemas? Yang jelas kita harus mengakui kecemasan itu. Iya, ngaku aja kalau kita cemas. Karena buat saya mengakui kecemasan itu jadi poin penting untuk gak cemas. Kalau kita sudah ngaku kita cemas, maka next step-nya adalah cari cara supaya kita gak cemas. Contohnya gini, ketika saya tadi bilang saya cemas memikirkan orang yang gak bisa makan karena gak dapat uang, tiba-tiba ketika saya lihat status WA seorang teman yang punya tempat makan di Malang, dia menunjukkan betapa senangnya dia dan para stafnya mendapatkan pesanan. Setelah sekian lama, gak ada yang pesan makan di tempatnya. Yang datang ke tempatnya sekalipun cuma 1 atau 2 orang, yang kalau seandainya dihitung pemasukannya jauh lebih besar daripada produksinya. Kemudian terpikir, cemas. Siapa sih yang gak cemas ada di masa ini? Cemas ketularan sakit, cemas gak dapat pendapatan, cemas gak bisa makan, cemas ada di rumah terus. Well, you name it lah segala kecemasan yang ada. Kamu salah satunya kah? Andai saya sekarang sedang ada di kelas yang isinya 150 bahkan 200 orang, pasti semuanya tunjuk tangan. Termasuk saya. Iya, sama. Saya pun juga cemas. Bahkan dengar tukang jajanan lewat di depan rumah, saya langsung cemas memikirkan bagaimana dia gak makan kalau seandainya gak ada yang beli dagangannya hari ini.
Namun, ada satu hal yang membuat cemas saya berkurang, yaitu saya yakin saya nggak sendirian cemasnya. Saya cemas bersama dengan orang-orang di seluruh dunia. Terus, gimana dong biar berhenti cemasnya? Saya bukan profesional yang jadi saya berbagi aja nih apa sih yang saya lakukan ketika saya cemas. Jadi pertama, saya mengakui bahwa kecemasan itu ada. Saya pun juga mengakui bahwa saya itu cemas. Karena kalau seandainya kita sudah mengakui kecemasan kita, maka next step-nya adalah cari cara supaya kita nggak cemas. Contohnya, ketika saya cemas memikirkan orang yang nggak bisa makan karena tidak dapat uang, tiba-tiba aja status WA di seorang teman yang rumah. Ketika saya cemas memikirkan, contohnya, ketika saya cemas memikirkan orang yang tidak Contohnya, ketika saya cemas memikirkan orang yang tidak bisa makan karena nggak dapat uang, tiba-tiba aja status WA seorang teman yang punya rumah makan di Malang menunjukkan betapa senangnya dia dan para stafnya mendapatkan masak. Jadi, ketika saya cemas memikirkan orang yang gak bisa makan karena gak dapat uang, tiba-tiba saya lihat status WA seorang teman yang punya rumah makan di Malang. Dia menunjukkan betapa senangnya dia dan para stafnya mendapatkan pesanan. Karena memang sudah lama gak dapat pesanan. Adapun pesanannya hanya 1-2 orang yang ongkosnya mungkin lebih banyak daripada produksinya. Kemudian saya terpikir, kenapa saya tidak pesan makan di tempatnya, kemudian memintanya untuk membagikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan makan di sekitar tempat usahanya. Dengan demikian, saya bisa bantu dia, sekaligus bisa bantu orang-orang yang memang butuh makan di tempatnya. So, akhirnya setelah kontak-kontakan, misi untuk berbagi ini pun dijalankan bersama teman dan stafnya. Rasanya senang sekali ketika satu kecemasan bisa diatasi. Yang paling menyenangkan kemarin memang, saya dapat berita bahwa ketika ide itu dimulai, ide itu menulari yang lain. Makanan yang dipesan untuk dibagikan bertambah jumlahnya, karena yang ikutan berbagi pun bertambah. Ternyata bukan cuma virus corona yang bisa menular, tapi virus kebaikan pun juga bisa menular. Siapa yang gak senang kalau begitu? So, daftar kecemasan yang saya punya pun berkurang 1. Karena saya punya list tentang rasa cemas dan tentang rasa syukur, saya pindahkan rasa cemas tadi yang sudah berhasil diatasi menjadi ke kolom tempat daftar rasa syukur saya. Buat saya, mencatat apa yang saya cemaskan cukup membantu mengelola rasa cemas itu. Lalu, apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, mungkin lakukan aja apa yang kamu suka. Doing something you love, doing your hobby is also help you manage your anxiety. Mengelola cemas itu penting loh, sobat coach, supaya stamina kita tetap terjaga dan imun kita tetap meningkat. So, kalau ada yang mau sharing tentang cemasnya atau sharing tentang tips-tips untuk mengatasi cemas,
Boleh sharing loh ke email coachbronim@gmail.com. Nanti kita bacakan surat terpilihnya. Salam dari hati.